Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني وإياكم جميعا. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali pada kajian kita malam hari ini untuk bersama-sama mencari nasihat, bersama-sama kita mencari peringatan dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kitab yang mengkaji tentang penyakit-penyakit di dalam hati dan bagaimana mengobatinya. Dan akan dijelaskan oleh beliau pada kesempatan kajian kita malam hari ini tentang bahaya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan terhadap hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati seorang hamba itu terkunci mati, tertutup, dan dia tidak bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal yang kita ketahui bahwasanya hati adalah bagian yang paling mulia di dalam tubuh kita. Di sanalah letak dari keimanan, dari tauhid kita kepada Allah, dan juga di sana terletak kekufuran, kesyirikan. Maka di dalam hatilah seseorang akan mendapatkan kebahagiaannya, dan di dalam hati pula seseorang akan merasakan kesengsaraan. Sebagaimana kebahagiaan yang semuanya ingin kita peroleh, maka itu terletak di dalam hati.
ada di dalam hati kelapangan, ketenangan dan ketentraman, dan ada di dalamnya juga kesempitan, kegoncangan dan kesedihan. Oleh karena itulah banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintah untuk memperhatikan dan menjaga hati melebihi dari menjaga dan memperhatikan anggota tubuh kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati itu sumber dari keselamatan kita. Sebab dari keselamatan kita kelak di yaumul qiyamah, sekaligus sebagai sebab kebahagiaan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Maka di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meminta kepada Allah untuk menyelamatkan diri beliau kelak di yaumil qiyamah. Itulah pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itulah hati yang selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Itulah hati yang selamat dari ketundukan. Itulah hati yang selamat dari ketundukan kepada hawa nafsunya. Maka tidak akan selamat seseorang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperingatkan akan pentingnya kita menjaga hati. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, banyak di antara kita yang sudah hafal hadis ini. Dalam hadis yang panjang beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu." Ketahuilah sesungguhnya ada di dalam jasad itu segumpal daging. Jika dia baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika dia buruk maka buruk pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Demikian juga apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memandang kepada jasad tubuh kita, tidak memandang harta kita, ketampanan kita, akan tapi Allah memandang kepada hati dan amal-amal perbuatan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, hadis yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila ajsadikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian dan kepada harta-harta kalian, dan sesungguhnya Allah hanya melihat kepada hati-hati dan amal-amal perbuatan kalian. Oleh karena itulah perhatian kita untuk menjaga hati, memberikan makanan kepadanya, menjaganya dari perkara-perkara yang bisa merusaknya, itu perkara yang hendaknya jauh lebih kita perhatikan daripada kita memperhatikan jasad kita, memperhatikan keadaan tubuh kita. Bahkan sebagaimana apa yang sudah berlalu di dalam nasihat-nasihat Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa Allah meletakkan kebaikan dan kemudahan serta keberkahan di dalam kehidupan seseorang itu tergantung bagaimana keadaan hatinya. Kapan dia berbicara, maka dia niatkan dengan kebaikan. Kapan dia melakukan suatu amal perbuatan,
maka dia niatkan dengan niat kebaikan, maka Allah akan membalas semua ucapan dan perbuatan kita itu sesuai dengan niat yang ada di dalam hati kita. Kapan seseorang dia berbicara dan berbuat tidak dengan niat yang baik, tidak dengan niat yang tulus, maka Allah pun akan membalas ucapan dan perbuatannya tersebut. Semua kemudahan, semua keberkahan dan kebaikan di dalam kehidupan kita, maka itu tergantung dari bagusnya niat kita, bagusnya keadaan hati kita. Terlebih lagi ketika keadaan seorang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, dengan musibah, maka hati yang selamat, maka dia akan lebih memikirkan bahwasanya tidak ada musibah yang datang kepadanya itu kecuali disebabkan karena perbuatan dosa-dosa dan kesalahannya sendiri. Dia tidak sibukkan untuk mencari kesalahan orang lain. Dia tidak sibukkan dengan menyalahkan orang lain, akan tapi dia sibukkan untuk bermuhasabah terhadap dirinya sendiri. Apa dosa yang telah aku lakukan sehingga Allah menguji dengan musibah yang datang ini? Apa perbuatan kemaksiatan yang aku lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini seperti sulit, dada seperti sempit, jiwa seperti dijauhkan dari ketenangan dan ketentraman? Maka hati yang selamat itu hati yang berusaha memperbanyak muhasabah, memperbanyak untuk mengingat-ingat akan dosa dan kesalahan. Hanya saja kebanyakan manusia adalah orang-orang yang lalai untuk memperhatikan keadaan hatinya sendiri. Orang-orang yang lalai untuk memperhatikan bagaimana perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, sehingga ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu musibah ujian, maka seringkali dia lupa akan kesalahan-kesalahannya, akan dosa-dosanya. Misal dosa dia kesalahan kepada orang tua, anak kepada orang tua. Sebagaimana juga ketika seorang istri diuji dengan keburukan akhlak suami, maka sungguh tidak ada perkara yang ragu di dalam hati kita kecuali disebabkan karena perbuatan dosa-dosanya pula. Sebagaimana ketika seorang suami diuji dengan keadaan istri yang buruk akhlaknya, maka itu juga disebabkan karena perbuatan dosa-dosanya sendiri. Maka banyak-banyaklah kita untuk bermuhasabah, banyak-banyaklah kita untuk introspeksi diri, mengingat kesalahan dosa, sehingga Allah jadikan kehidupan ini sempit, dijauhkan dari ketenangan jiwa, ketentraman di dalam hati. Bisa jadi banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, akan tapi kita lalai di dalam memperbaikinya. Baik. Maka di dalam penjelasan setelahnya berkata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita, ba'du uqubatil ma'asi, sebagian di antara hukuman-hukuman dari perbuatan-perbuatan dosa. Kata beliau, fastahdir ba'dal uqubat allati rattabaha Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala adz-dzunub. Maka fastahdir maknanya ta'ammal, bayangkanlah sebagian di antara hukuman-hukuman yang Allah timpakan, Allah tetapkan atas perbuatan dosa-dosa yang dilakukan. Wajawwiz wusula ba'daha ilaika, dan bayangkanlah jika hukuman-hukuman itu sebagiannya sampai kepadamu. Waj'al dzalika da'iyan lin-nafsi ila hajraniha, dan jadikanlah perkara itu dosa-dosa dan keburukan-keburukannya itu
untuk mendorong jiwa meninggalkannya. Wa ana asuqu laka minha turqan yakfi al-akilu ma'at tasdiqi bi ba'dihi. Dan aku akan sebutkan kepadamu sebagian di antara jalan-jalan yang cukuplah bagi orang yang berakal untuk membenarkan sebagiannya. Maka di antara hukuman-hukuman yang Allah timpakan kepada hati kita disebabkan karena perbuatan dosa-dosa adalah al-khatamu 'alal qalbi. Khatam itu maknanya menutup. Itu dosa-dosa itu bisa menutup hati, bisa mengunci mati, sehingga dia tidak bisa melihat cahaya kebenaran. Dia tidak bisa merasakan cahaya keimanan dan kenikmatan di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Faminha, maka di antaranya al-khatamu 'alal qulubi wal asma. Dosa itu bisa menutup dan mengunci hati-hati dan pendengaran, sehingga ketika hati itu sudah ditutup, dikunci mati, maka hampir-hampir tidak bermanfaat nasihat yang datang kepadanya. Hampir-hampir tidak akan bermanfaat peringatan-peringatan yang sampai kepadanya, karena hatinya sudah ditutup untuk bisa menerima kebenaran, menerima nasihat dan perkara-perkara yang bisa memperbaiki hatinya. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya. Dalam awal surah Al-Baqarah, bagaimana ayatnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Nanti kita akan dapatkan itu sekian banyak ibarah, ungkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keadaan hati yang tertutup. Maka yang pertama adalah al-khatam, kemudian adalah yang kedua adalah al-ghishawah. Al-ghishawatu 'alal absar. Al-ghishawah maknanya sama, menutup. Absar itu apa? Pandangan hati. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah akan menutup hati-hati mereka dan pendengaran-pendengaran mereka, dan ada di atas penglihatan-penglihatan mereka itu ghishawah, yaitu tutupan yang menutupnya, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka itu adab yang pedih, adab yang besar. Kemudian kata beliau, wal ikfalu 'alal qulub. Apa ikfal? Ikfal itu dikunci matinya. Karena mana qaflun itu, qafala itu apa? Menggembok. Qafala yaqfulu itu menggembok. Jadi ikfal itu apa? Menutup, mengunci hatinya. Demikian juga waja'lul akinnati 'alaiha. Dosa itu menjadikan apa? Akinnah, tertutupnya hati. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam beberapa ayat. Kalau ini ada di dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana ayatnya? Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Sesungguhnya kami telah jadikan di atas hati mereka itu apa? Akinnah. Ayafqahuhu wa fi adanihim waqra, sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami jadikan pada telinga-telinga mereka itu waqra, yaitu apa? Sumbatan. Kemudian juga warain 'alaiha wattaba'. Allah jadikan rain. Rain itu maknanya kerak. Wattaba, dan sesuatu yang menutup hatinya. Toba itu maknanya mengecap.
Hatinya itu dicap sudah, ditutup. Sebagaimana disebutkan di dalam surah apa? Surah apa ini? Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu bima kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan itulah kerak yang menutup hati-hati mereka disebabkan karena apa yang telah mereka lakukan. Dan ayat ini adalah ayat yang dikaitkan dengan hadis dari apa yang sudah berlalu penyebutannya di dalam nasihat-nasihat yang sebelumnya, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya hamba itu jika dia telah melakukan satu perbuatan dosa, maka akan dibuatkan satu titik hitam di dalam hatinya. Wa idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Jika dia bertaubat, dia tinggalkan dosa itu, maka akan bersih lagi hatinya, hilang titiknya. Wa idza ada zida fiha. Dan jika dia kembali melakukan dosa itu, maka ditambahkan titik-titik di dalam hitamnya terus menerus sampai penuh itu. Dalam satu riwayat hadis yang lain disebutkan seperti dandang yang terbalik. Ya, karena orang dulu masaknya dengan kayu bakar, itu pasti bejana atau kualinya itu hitam legam. Maka itu keadaan hati yang penuh dengan perbuatan dosa, dijadikan seperti dandang hitam yang terbalik. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang kita sebutkan tadi, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun." Sekali-kali tidak, itulah ran, itulah kerak yang menutup hati-hati mereka disebabkan dari apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan dosa-dosa. Demikian juga tobat, dicap, distempel. Disebutkan di dalam surah At-Taubah. Di sini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa taba'a Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun." Mereka lebih ridha, mereka itu bersama dengan orang-orang yang tertinggal. Ini orang-orang yang sengaja menyelisih dan durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk. Maka Allah tutupkan kepada hati-hati mereka. Awas, buat stempel untuk menutup hati-hati mereka, maka mereka tidak bisa mengetahui kebaikan, kebenaran yang datang kepada mereka. Baik. Kemudian kata beliau, wa taqlibul af'idati wal absar. Dosa itu bisa membolak-balikkan hati-hati dan pandangan-pandangan. Sehingga ketika hati sudah berbolak-balik, dia melihat kebaikan itu sebagai keburukan, dan dia melihat kebenaran itu sebagai kebatilan, dan dia anggap kebatilan itu sebagai kebenaran. Dan ini disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka kami balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana mereka dahulunya tidak beriman di awal pertama kali, dan kami biarkan mereka dalam kebingungan. Mereka dalam kebingungan, di dalam kesesatan mereka. Nah, kemudian wal hailula bainal mar'i wal qalbi. Dosa itu kata beliau bisa menjadikan pembatas yang memisahkan antara diri hamba itu dengan hatinya sendiri, sehingga dia tidak mengenal hatinya sendiri.
Dia tidak mengenal dirinya sendiri. Dia merasa asing dengan keadaan dirinya sendiri. Nah, ini disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa innahu ilayhi yusyarun." Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu akan memisahkan antara hamba itu dengan hatinya. Dan sesungguhnya hanya kepadanya lah mereka itu akan dikembalikan. Baik. Kemudian kata beliau, wa iqfalul qalbi an dzikri rabb. Allah jadikan lalainya hati, dosa itu melalaikan hati dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa menjadikan kita itu lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tentramnya hati, tenangnya jiwa itu adalah dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala sa'iri ahwalih. Kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu senantiasa mengingat Allah di semua keadaannya. Oleh karena itulah kalau beliau selesai buang hajat, maka beliau mengajarkan kepada kita untuk membaca ghufranak, yang mananya Allahumma ighfirli atau Allahumma inni as'aluka ghufranak. Ya Allah, aku minta ampunanmu. Karena tidak bisanya berzikir dengan lisan ketika di tempat yang kotor, tempat yang najis. Maka hati yang selamat, hati yang tentram, itulah hati yang senantiasa berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa mudahnya kita ini disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan urusan-urusan yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa susahnya kita ini senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wa insa'ul insani nafsah. Dosa bisa menjadikan manusia itu lupa kepada dirinya sendiri. Ini disebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya apa? Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Kemudian juga kata beliau, dosa itu wa tarku iradatillahi tadhiral qalbi. Dosa bisa menjadikan keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hati. Ya, kalau kita banyak berbuat dosa, maka kita sama saja mengotori hati kita, dan sama saja kita menghendaki Allah itu tidak membersihkan hati kita. Ini ada di dalam surah Al-Maidah ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum lahum fid dunya hizzu wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Mereka itulah orang-orang yang tidak menginginkan agar Allah itu mensucikan hati-hati mereka. Bagi mereka di dunia ini kehinaan, walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat itu adab yang pedih. Demikian juga kata beliau, wa ja'alus sadri dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kapan seorang itu lebih senang melakukan perbuatan dosa, maka akan menjadikan hati itu sempit, sesak, seakan-akan hati itu, seakan-akan seseorang itu naik ke langit. Nah, ini disebutkan di dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuridillahu ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, maka Allah akan jadikan hatinya itu sesak, sempit,
seakan-akan dia itu hendak naik ke langit. Demikian itulah Allah telah jadikan siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan ini adalah apa yang juga beliau telah peringatkan kepada kita. Kebanyakan kita ini atau kebanyakan manusia itu sebetulnya sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jadikan hatinya itu sempit, hatinya sesak. Akan tapi kebanyakan manusia tidak menyadari, karena tidak ada keadaan hati yang demikian kecuali karena perbuatan dosa kita. Sebagaimana tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena perbuatan dosa-dosa kita. Sehingga kebanyakan seorang menganggap musibah itu adalah apa yang menimpa pada jasadnya, menimpa pada hartanya, dan dia lupa bahwasanya ada bagian tubuh kita yang paling mulia yang bisa Allah timpakan kepadanya, itu musibah. Dan kebanyakan orang tidak menyadarinya karena dia tidak menyadari perkara yang paling penting di dalam jasadnya. Baik. Kemudian kata beliau, wasarful qulubi anil haq. Dosa akan memalingkan hati itu dari kebenaran. Ini disebutkan di dalam surah At-Taubah, halaman yang terakhir, ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sarafallahu qulubahum biannahum qaumun la yafqahun. Maka Allah palingkan hati-hati mereka disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak memahami. Baik. Kemudian setelahnya, wa ziyadatuha maradan ala maradiha. Dosa akan menjadikan bertambahnya sakitnya hati itu setelah apa yang menimpa pada hati itu. Bertambah penyakitnya setelah penyakit yang ada di dalamnya. Kalau ini di dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Bagaimana ayatnya? Bagaimana? Bagaimana ayatnya? Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Maka ada pada hati-hati mereka itu marad, penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit itu pada hati mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Baik. Kemudian juga wa irkasuha wa inkasuha. Berbolak-baliknya hati itu. Bihaisu tabqa mankusa kama dzakara Imam Ahmad an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Di mana hati itu akan senantiasa terbalik sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an annahu qala, bahwasanya beliau berkata, al-qulubu arba'ah. Hati-hati manusia itu ada 4 macam. Hati-hati manusia itu ada 4 macam. Qalbun ajradu fihi sirat yuzhiru fadhalika qalbul mu'min. Yang pertama adalah hati yang bercahaya, yang ada di dalamnya sirat, ada di dalamnya itu pelita yang menyinarinya. Maka itulah hati seorang mukmin. Ini keadaan hati yang pertama. Maka hati yang selamat itulah hati seorang yang mukmin. Maka Allah akan masukkan ke dalam hatinya itu cahaya, sehingga dia akan disibukkan dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuknya, dan dia akan menjauhkan hatinya dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Maka hati yang mukmin itu, kapan dia diberikan kenikmatan, maka dia akan pandai bersyukur dan berhati-hati di dalam menggunakan kenikmatan itu dalam perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Hati yang beriman itu
Ketika datang kepadanya musibah, ujian, maka dia akan bersabar. Dia berusaha untuk mencari sebab datangnya pertolongan Allah dan kemudahan darinya. Dan dia jauhkan hatinya dari sikap jaza, tidak ridha dengan takdir Allah. Dia jauhkan dari kelalaian. Demikian juga hati seorang mukmin yang ketika tidak ada seorang manusia pun yang maksum, terjaga dari dosa, maka kapan dia tergelincir dalam perbuatan dosa, dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun darinya. Baik. Kemudian hati yang kedua, wa qalbun aglaf. Hati yang tertutup. Fadzalika qalbul kafir. Maka itulah hatinya orang yang kafir. Kemudian yang ketiga ada wa qalbun manqusun, hati yang terbalik. Fadzalika qalbul munafik. Itulah hatinya seorang munafik. Wa qalbun tamudduhu madatan. Dan yang keempat adalah hati yang mempengaruhinya itu dua perkara atau dua materi. Madatu iman wa madatun nifaq. Yang pertama adalah unsur keimanan dan unsur kemunafikan. Wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma. Dan mana perkara yang datang kepada hati itu, maka itulah yang akan mengalahkannya. Dan itulah hati yang bercampur di dalam diri seseorang antara kebaikan dan keburukan. Sebagaimana penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan penjelasan tentang macam-macam jiwa atau an-nafsu. Ada namanya an-nafsul mutmainnah. Itulah jiwanya seorang yang mukmin. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu al-lawwamah. Itulah jiwa yang tertutup, jiwanya orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah jiwa di antara dua keadaan, yaitu kebaikan dan keburukan. Itulah jiwa apa? Amaratul bisu. Jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Maka kapan jiwa itu mengikuti saja keburukan itu, maka dia akan cenderung kepada jiwa yang lawamah. Dan jika jiwa itu menolak amarah bisu, dia tidak mengikuti hawa nafsunya, maka jiwa itu akan menjadi jiwa yang mutmainnah. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Semuanya ada di dalam ayat Al-Quran. Baik. Kemudian kata beliau, wa minha, dan di antara bahaya dari dosa pada diri seorang hamba adalah at-tasbitu 'anit ta'ah wal iq'adu 'anha. Tasbit itu maknanya melemahkan, tad'if. Kemudian iq'ad itu maknanya mendudukkan, yaitu apa? Menjadikan apa? Melumpuhkan. Maka dosa itu bisa melemahkan dan melumpuhkan hati untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antaranya kata beliau, ja'lul qalbi asam la yasma'ul haq. Dosa itu bisa menjadikan hati itu menjadi apa? Tuli yang tidak bisa mendengar kebenaran. Dia bisa menjadikan hati itu abqama la yantiqu bih. Menjadikan hati itu bisu yang tidak bisa berucap dengan kebenaran. A'ma la yarah, menjadikan hati buta yang tidak bisa melihat kebenaran. Fatasirun nisbatu bainal qalbi wa bainal haqqi alladzi la yanfa'uhu ghairuh. Maka jadilah penyandaran di antara hati dan kebenaran itu dari apa yang selainnya itu tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Artinya keadaan hati yang tuli, yang bisu, yang buta, maka itu adalah ibarat dari indera kita yang tidak bisa digunakan, tidak bisa memberikan manfaat. Maka sebagaimana hati yang bisu, yang tuli dan buta, maka dia tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa mengucapkannya dan tidak bisa melihatnya.
kanisbati baina udunil asami wal aswad, seperti penyadaran antara telinga yang tuli dengan suara-suara yang ada. Wa ainil a'ma wal alwan, dan antara mata yang buta dengan warna-warna yang ada. Walisanil akhras wal kalam, dan antara lisan yang bisu dengan bagaimana berucap. Wa bihada yu'lamu anna al-'ama was-samam wal bukma lil qalbi bidzati wal haqiqah. Dan karena inilah diketahui bahwasanya buta, kemudian tuli dan bisu itu bagi hati itu bisa bermakna secara zatnya dan bisa bermakna secara hakikatnya. Artinya apa? Artinya yang buta itu tidak hanya mata, hati pun bisa buta, dan itu bisa dipahami secara zat atau hakikatnya. Walil jawari bil arad wa tab'iyah, dan diketahui juga bahwasanya keadaan buta, tuli dan bisu itu bisa terjadi pada jawarih, pada anggota badan kita dengan apa? Dengan apa yang nampak dan tabiat yang mengikutinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya yang buta itu bukan pandangan, akan tapi yang buta itu adalah hati-hati yang ada di dalam dada-dadanya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan butanya hati. Itulah ketika hati tidak bisa melihat kebenaran, hati tidak bisa mendengar nasihat, hati juga tidak bisa mengucapkan kebenaran. Walaysal muradu nafyal 'ama al-hissiyya 'anil basar. Dan bukanlah maksud dari ayat ini adalah menafikan butanya secara hissi, secara indrawi dari pandangan. Jadi bukan berarti maknanya Allah menafikan buta pada pandangan mata. Kaifa waqad qala ta'ala, bagaimana dikatakan seperti itu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah berfirman, laisa 'alal a'ma haraj, maka tidak ada dosa bagi orang yang buta. Nah, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak bisa berjihad fisabilillah. Yang sebagian di antara para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena tidak bisa berjihad, tidak bisa meraih pahala yang besar dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga datang orang-orang yang pincang dan orang-orang yang tidak punya berbekalan. Maka turunlah ayat ini, laisa 'alal a'ma haraj, maka tidak ada dosa bagi orang yang buta. Demikian juga Allah taala berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi berbuka masam dan berpaling. Itu berpaling dari sahabat siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. An ja'ahul a'ma, ketika datang kepada beliau orang yang buta. Wa innamal muradu annal 'ama at-tam fil haqiqah 'amal qalb. Ini kata beliau, perhatikan. Dan sesungguhnya yang dimaksudkan bahwasanya buta yang sempurna secara hakikatnya itu adalah butanya hati. Ya, karena butanya hati itu lebih buruk daripada butanya mata. Orang yang buta mata, tapi ketika hatinya Allah hidupkan dengan cahaya keimanan, maka dia bisa masih banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa jadi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa melihat. Sebagaimana orang yang buta, maka lebih diselamatkan dari fitnah pandangan dibandingkan orang-orang yang bisa melihat. Orang yang buta lebih diselamatkan dari punya keinginan-keinginan yang bermacam-macam, lebih selamat dibandingkan orang-orang yang punya pandangan. Ya, karena kita, ya, kalau kita meliarkan mata pada kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan dunia ini,
maka di antara bahayanya adalah Allah masukkan ke dalam hati kita keinginan untuk mendapatkannya. Tinggal bagaimana hati itu memandangnya. Kalau dia hati yang penuh dengan keimanan, maka keinginan itu akan diarahkan kepada kebaikan. Tapi kalau hati yang tidak ada keimanan di dalamnya, maka dia tidak bisa mengarahkan kepada kebaikan, bahkan malah menjerumuskan pandangan dan keinginan-keinginan itu kepada keburukan. Nah, semisal melihat wanita yang lebih cantik dari istrinya, nah, kalau melihat sekilas mungkin selesai. Jadi kalau melihatnya lama, bahkan kadang menikmatinya, maka jangan heran ketika timbul di dalam hati apa? Keinginan untuk mendapatkannya. Atau minimalnya apa? Minimalnya awal jadikan hilang kenikmatan untuk melihat istrinya sendiri. Dia lihat istrinya seperti sudah tidak cantik lagi, maka ini tidak lain kecuali apa? Karena dosa kita meliarkan pandangan kepada kecantikan wanita yang lain. Sama halnya hal yang lainnya. Dan ini nasihat untuk kita. Kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, seperti rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, atau yang mudah terfinah dengan HP misalkan, lihat HP yang lebih canggih, lebih mahal, maka biasanya hati akan berkeinginan. Dan ini kalau dibiarkan terus, maka akan lebih apa? Lebih menyiksa hati, menyempitkan hati, sehingga akan muncul terus keinginan-keinginan. Makanya ghadul basar, menundukkan pandangan itu bukan kepada perkara-perkara yang haram. Kata para ulama, ini tingkatannya orang yang rendah. Meskipun ini perkara yang berat juga kita rasakan. Tapi kata para ulama, ghadul basar itu juga pada perkara-perkara yang mubah, seandainya perkara itu akan bisa melalaikan hatinya dari senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, hatta inna amal basar binisba ilaikal a'ma. Sehingga sesungguhnya butanya pandangan mata itu dengan menyandarkan kepada hati itu seperti orang yang buta. Hatta inna yasihu nafyuhu binisbati ila kamali wa quwwatihi, hingga akan menjadi sehat, sehingga akan menjadi apa? Benar penafiannya dengan menisbahkan kepada kesempurnaan dan kekuatannya. Artinya kalau hati itu ada penyakit di dalamnya, sehingga dia ditimpa dengan kebutaan, maka bagaimana keadaan hati itu tergantung bagaimana keadaan penyakitnya, bagaimana dia memandang kebaikan dan kebenaran. Kama qala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Walaysa asy-syadidu bisur'ah, walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu dengan apa? Sur'ah, dengan kekuatan. Seperti orang yang gulat mengalahkan apa? Lawannya. Walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Kata Nabi SAW, orang yang kuat itu ketika dia bisa menahan dirinya ketika marah. Karena al-ghadab itu jamratun fil qalb. Marah itu adalah bara api yang ada di dalam hati. Namanya bara api, ya kalau bahasa kita mowo, itu pasti ada uapnya. Ada uap panasnya itu yang naik ke atas. Sehingga ketika uap itu terus naik, maka menjadikan panas di dalam apa? Dada kita, panas apa? Tenggorokan kita, panas di mulut kita, panas di kepala kita. Maka itu akan bisa menutup akal. Sehingga orang-orang yang tidak berusaha menahan amarah dalam keadaan seperti itu, maka biasanya dia akan berucap dan berbuat sesuatu yang dia akan sesali setelahnya. Dia akan berbuat dan berucap sesuatu yang pasti akan dia sesali. Kenapa? Karena dia berucap dan berbuat tanpa berfikir. Ketika akalnya itu diselumuti dengan
dengan uap panas dari bara api. Oleh karena itulah di dalam setiap permasalahan, maka hendaknya kita berusaha memandang setiap permasalahan itu dengan hati yang bersih. Sebagaimana apa yang banyak dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kapan kita diuji dengan suatu masalah, maka jadikanlah itu apa? Sebagai saatnya untuk banyak bermuhasabah, karena itu pasti karena perbuatan dosa kita. Demikian juga karena kalau kita ditimpa dengan masalah, tentunya itu sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi, itu justru bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu teguran kita. Seberapa banyak dan seberapa besar kita ini melihat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, maka sebesar itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kita. Tapi kalau orang ditimpa dengan masalah, dia tidak berusaha untuk mencari hikmah-hikmah dari apa yang ada di baliknya, dia tidak melihat dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Seperti seorang istri diuji dengan suami, dia tidak melihat mungkin selama ini dia tidak menunaikan hak-hak suaminya, dia durhaka kepada suaminya. Sebagaimana seorang suami diuji dengan keburukan istrinya, bisa jadi itu karena dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tidak ada yang namanya suatu masalah kecuali akan ada jalan keluar. Maka banyak-banyaklah kita ini saling mendoakan. Anak mendoakan orang tua mendoakan anaknya, istri mendoakan suaminya, suami mendoakan istrinya, terus demikian. Maka suatu saat dengan keyakinan yang ada di dalam hati kita, kemudian kesabaran, maka pastilah Allah akan berikan jalan keluar. Dan itu perkara yang pasti terjadi. Akan tapi kadang kebanyakan orang itu hanya menurutkan hawa nafsunya, amarahnya, egonya, sehingga dia tidak bisa melihat suatu permasalahan itu dengan keadaan hati yang jernih, hingga muncul ucapan, perbuatan, memutuskan suatu permasalahan itu dengan hawa nafsunya, dengan kemarahannya. Padahal sebagaimana apa yang tadi sudah kita dapatkan faedahnya, semua ucapan kita, perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berucap, berbuat itu dengan niat yang baik, niat yang benar, Allah akan balas. Meskipun awalnya itu terasa berat, terasa pahit sekali. Akan tapi ketika Allah melihat niat seorang hamba itu buruk, niatnya tidak baik, niatnya hanya saling salah menyalahkan terus, maka jangan heran ketika Allah akan uji dengan sesuatu yang lebih buruk daripada itu. Jangan disangka ketika seorang memandang apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia putuskan itu dianggap baik-baik dirinya, itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi semuanya kembali kepada niat kita. Allah akan membalas kita, memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita sesuai dengan keadaan niat kita. Kalau niat kita buruk, maka Allah pun akan membalas keburukan dari niat kita, dan pasti Allah akan menguji dengan suatu musibah atau keadaan yang bisa jadi lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana keadaan niat kita. Baik. Demikian juga wa qauluhu, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu bitawaf alladhi tarudduhu al-luqmah wal luqmatan, walakinal miskin alladhi la yas'alun nas wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang miskin, artinya orang yang miskin yang benar-benar layak dan lebih berhak untuk dibantu, bukanlah orang yang bitawaf. Tawaf itu orang yang senang pergi ke sana kemari. Tawaf itu artinya berputar, berkeliling, yang dia mencari sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai satu suapan atau dua suapan untuk dia makan.
Akan tapi orang yang miskin, yang berhak untuk dibantu, ditolong itu adalah orang yang tidak pernah meminta kepada manusia. Wala yuftanu lahu, dan tidak diketahui keadaannya, fayutasaddaqu alaihi, hingga kemudian orang itu memberikan sedekah kepadanya. Dan ini hadis yang sekilas seperti makna yang sederhana, tetapi ada di dalamnya ibrah, pelajaran yang berharga untuk kita. Sama halnya dengan keadaan hati. Keadaan hati, bagaimana kita menjaga niat. Sama ketika seorang diuji dengan kesempitan hidup, masalah ekonomi, kapan dia menginginkan pertolongan, kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dia jaga tawakal dia dan penyandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia jaga lisannya untuk meminta kepada manusia. Ini yang paling buruknya. Hanya kadang beberapa orang dia tidak meminta memang, tapi kadang lisannya berkeluh kesah dan ceritakan keadaan ini, keadaan itu, sehingga kadang mengharap orang lain itu iba agar mau membantunya. Nah, ini keadaan yang di bawahnya. Tapi hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa sungguh pertolongan Allah, kemudahan itu terletak pada keadaan hati, yaitu kuatnya penyandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga lisannya dari berkeluh kesah kepada makhluk. Dia tampakkan rasa kecukupan. Dia tidak tampakkan kekurangan. Jadi sengaja biar orang iba pakai baju yang lusuh. Sengaja biar orang lain iba, dia tampakkan dia tidak punya. Padahal semakin dia menginginkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan lihat kepada hatinya. Kapan dia kuat tawakalnya dia kepada Allah, penyandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin datang kemudahan dalam keadaan Allah masih jaga muruahnya. Artinya dijadikan hatinya itu tidak jatuh di pandangan manusia. Orang tahunya dia itu berkecukupan, mampu. Orang tahunya dia itu pandai bersyukur, qanaah, pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini keadaan hati yang paling bagusnya. Dan justru keadaan hati seperti inilah yang menjadikan Allah itu semakin cepat pertolongan dan kemudahannya. Baik. Wa nadairuhu katsirah, dan hal-hal yang semisalnya itu banyak sekali. Wal maksud, dan maksudnya dari kesimpulan apa yang telah disebutkan oleh beliau, anna min uqubatil ma'asi, bahwa saya termasuk di antara hukuman-hukuman dari perbuatan-perbuatan dosa itu adalah ja'lal qalbi a'ma wa asam wa abkam. Allah jadikan hati itu buta, Allah jadikan hati itu tuli, dan Allah jadikan hati itu bisu. Sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berucap dengan kebenaran. Baik. Ini di antara apa yang bisa kita jadikan sebagai nasihat untuk kita semua. Mungkin masih ada sisa waktu, ada pertanyaan. Pandan. Nah, ya. Hasan. Apakah dosa itu hanya bisa diampuni dengan musibah? Gitu ya. Apakah tidak cukup dengan istighfar atau bertobat saja? Taim. Keadaan diri hamba itu bermacam-macam. Keadaan diri hamba itu bermacam-macam. Sebagaimana keadaan keumuman kita itu berbolak-balik antara hati
yang mencintai kebaikan dengan hati yang cenderung untuk senang melakukan keburukan. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah sebagai teguran itu tergantung keadaan diri kita. Keadaan diri kita. Dan semua dari hamba-hambanya itu pasti pernah mendapatkan musibah dan ujian. Sebagaimana keadaan para nabi dan para rasul, mereka juga mendapatkan ujian, bahkan ujian mereka itu lebih berat. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya, asyadul bala al-anbiya. Ujian yang paling berat itu para nabi. Summal ladina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya. Hanya saja keadaannya para nabi dan para rasul, mereka diuji dengan ujian yang berat. Itu bukan karena apa? Bukan karena dosa mereka, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak semakin mensucikan hati mereka dan menempa hati mereka untuk menghadapi setiap tantangan dan ujian di dalam dakwahnya. Kalau binisbah ilaina, disandarkan kepada diri kita, maka kebanyakan kita kapan diberikan musibah ujian, maka tentunya itu disebabkan karena perbuatan dosa kita. Hanya saja bedanya, ada orang yang diuji dengan musibah, akan tapi Allah masih jaga apa? Jaga muruahnya. Allah masih jaga dirinya dari pandangan manusia. Akan tapi ada juga yang lainnya, itu orang yang diberikan musibah, akan tapi Allah biarkan pandangan buruk orang lain kepadanya. Maka ini tergantung dari keadaan diri kita. Oleh karena itulah para ulama menasihatkan bahwa kapan seorang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, maka segeralah bertaubat. Segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terus-menerus untuk senang di dalam melakukan perbuatan dosa itu. Karena kapan seorang itu dia senang untuk melakukan perbuatan dosa itu, dia kadang beristighfar, tapi kadang mencari celah kesempatan untuk melakukan hal yang dosa lagi, melakukan hal yang dosa lagi. Maka seperti ini biasanya yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Allah akan jadikan pandangan buruk saudaranya kepadanya. Hanya saja tetap bagaimana keadaannya. Keadaan yang pertama atau kedua, kapan seorang berusaha memperbaiki dirinya, maka Allah pun akan semakin memperbaiki keadaan dirinya. Sehingga kadang dengan istighfar dan taubat saja tidak cukup. Dan itu Allah Subhanahu wa taala pasti di dalam setiap menetapkan apa yang Allah tetapkan kepada hambanya itu, Allah tetapkan dengan suatu hikmah. Tidak ada satupun dari perbuatan Allah kecuali Allah tetapkan dengan hikmah. Allah berbuat dengan hikmah. Ya, termasuk ketika Allah menimpakan musibah dan ujian kepada kita, maka itu Allah tetapkan dengan apa? Satu hikmah, satu tujuan yang bisa jadi kita tidak mengetahui apa hikmah itu. Bisa jadi kita tidak mengetahui apa tujuan itu ya setelah apa berlalunya sekian waktu. Nah, sehingga di dalam hal ini adalah tanbih untuk kita. Selama seseorang itu dia ketika terjatuh dalam kelalaian, dia membanyakkan diri bertaubat kepada Allah, dan seandainya Allah masih menimpakan musibah, maka yakinilah bahwasanya itu adalah musibah yang bisa membersihkan dosa-dosa kita, semakin menempa diri kita, mendewasakan kita, semakin memperbaiki keadaan hati kita. Baik. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.